Kita yang ditawarkan, bukan orang di luar. Kalau orang di luar banyak, tetanggaku banyak itu anak-anak itu. Ustaz Filipus, kan itu Nora kan suka madu. Tanya mau nggak di madu? Coba tanya dulu Ustaz Filipus. Aku diam aja, cuma aku suruh aja. Sebab aku tidak berkata-kata, melainkan apa yang difirmankan oleh Bapa, dan firman Bapa itu kekal. Nah sekarang pertanyaannya, mana firman Bapa yang Yesus terima? Ada? Tak ada lagi. Inilah yang Al-Quran serukan. Ya halal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai kau ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Akibat dari mencampur adukkan firman Tuhan, lahirlah agama Kristen. Ya, saya kira begitu sebagai pengantar. Silakan saudara pecinan. Kenapa saudara kita ini? Ada yang tahu nomor telepon istrinya enggak? Ada yang tahu nomor istrinya enggak? Siapa itu? Saudara ini. Pecinan. Kok ketawa? Kita itu tuh yang dikasih turun kodong nanti pingsan kiri bawah di kalau ditendang itu turun. Saya serius nanya, kasihan kalau sampai dia ini ada apa-apa di sini. Jadi itulah ya, kenapa ya saudara-saudara. Ya silakan Bang, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan Bung. Bang Pecinan. Halo. Peci Tidur kan. Ya, telepon aja dulu. Coba telepon Dukcapil, minta kemudian nomor HP orang ini. Di mana alamatnya? Dari tadi Bapak mau turun Nama ke sana keluarganya tidak tahu itu turun. Kemudian mengatakan saya merintah. Weh dia putar anuta. Astagfirullah. Oh dia nonton. Udah kalah kan ya. Udah menyerah dia. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian, kenapa kita itu perlu berapologet? Dalam arti kata, kenapa kita harus berjihad untuk menyampaikan Islam kepada orang-orang di luar Islam. Ya, karena itu perintah Allah kemudian. Dan perintah Allah ini berkesesuaian dengan hati nurani kita sebagai seorang muslim yang sayang dan cinta kepada orang-orang di luar Islam agar mereka itu tidak masuk dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadi ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirul dzunub jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini kata Allah. Kul, katakanlah wahai nabiku Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu, kata Allah, ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab kepadamu. Tsumma la tunsarun, kemudian kamu tidak ada sedikit pun penolong. Nah, makanya Al-Quran ini didatangkan kemudian untuk kita sampaikan. Bukan hanya disampaikan kepada kalangan umat Islam aja, enggak. Tapi ini penting untuk kita ketahui bahwa kedatangan Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin yang harus disampaikan kepada seluruh manusia. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu berupa Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadarinya. Ini saudara non-muslim pun harus tahu itu, bahwa Al-Quran itu diwahyukan untuk mereka. Mereka harus punya kitab suci. Lalu yang mereka pegang itu bukan kemudian diajarkan oleh para nabi yang diutus kepada Bani Israel. Lukas bukan nabi, kata mereka. Markus juga bukan nabi. Paulus juga bukan nabi. Matius, Yohanes juga bukan nabi. Sedangkan harus ada nabi yang mengajarkan firman atau kalamullah. Kenapa Al-Quran itu harus kita sampaikan kepada non-muslim? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, antakul nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Itu kata Allah, agar jangan ada manusia yang mengatakan kelak, alangkah besar penyesalanku dan alangkah besar kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Tuhanku Allah. Wa in kunta laminas sakhirin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan dinul Islam. Mantap. Sampaikan Al-Quran itu, kata Allah, antakul nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, agar jangan ada orang kelak mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan Al-Quran dan memperolok-olokkan dinul Islam. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, atau agar jangan ada orang yang berkata kelak, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Au taqul, atau agar jangan, kata Allah, kelak ada orang yang berkata ketika azab itu sudah datang, hina taral azab law anna li qarratan fa akuna minal muhsinin, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, bertemu dengan Bang Suma dan kawan-kawan, bertemu dengan para ulama, bertemu dengan tokoh-tokoh Islam yang mengajarkan tentang dinul Islam, yang mengajarkan tentang Al-Quran, sekiranya aku dapat kembali, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bala qad ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri, dan malah engkau termasuk orang-orang yang kafir. Wa yaumal qiyamati taral ladina kasabu 'ala Allah wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwa lil mutakabbirin. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah, dusta terhadap Allah, dusta terhadap Al-Quran, dusta terhadap Islam, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Lalu Allah mengatakan, yunajji
Allah alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumul su' walahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati sedikit pun. Inilah makanya kita sebagai umat Islam harus menyampaikan Al-Quran itu, supaya tidak ada lagi orang yang berkata kemudian di hari kiamat, autakul, atau mereka berkata kemudian. Maka kita harus menyampaikan kebenaran Islam. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan apa itu berdebat, api itu harus dihapuskan, Islam api itu Islam yang tidak penting, Islam yang merusak tatanan toleransi. Halo, Al-Quran yang mengajarkan itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah. Kenapa kita harus berdebat? Yaitu tadi, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan kelak, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Padahal itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita mendiamkan. Kafir kita biarkan. Orang kafir kita nggak pernah sampaikan Al-Quran kepada mereka, sehingga mereka semakin kafir. Dikarenakan kita hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri. Kita sudah tahu mereka menyembah dewa, kita sudah tahu mereka kemudian melakukan ajaran paganisme. Kita diam sambil tersenyum. Yang mana yang sebenarnya mengajarkan ajaran toleransi, yang membiarkan kemudian orang kafir mati dalam kekafirannya, atau mereka yang peduli agar orang kafir itu sampai kepada hidayah? Mana yang toleransi ini sesungguhnya? Yang salah kalau Al-Quran itu disampaikan dengan cara pemaksaan. Ada kesempatan di mana saudara Kristen datang berdebat untuk mendengarkan Al-Quran. Ini ruang kemudian kesempatan kita untuk menyampaikan Al-Quranul Karim. Mereka menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, alhamdulillah, kita sudah menyampaikan dan menunaikan tugas kita sebagai umat Islam. Saya kira begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang mengatakan api itu, pendebat itu, tidak ada Islam yang merusak, oh, Anda harus banyak belajar Quran. Jangan hanya Anda mengedepankan ego, mengedepankan iri, dengki, hasad, dan seterusnya. Oke? Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, silakan kalau masih ada yang mau dinaikkan. Sapa dulu ya Skyker. Halo Skyker. Halo. Ada suara kah Skyker? Tadi yang itu si Islam itu, ya namanya nggak bagus sih. Tapi kayaknya penghujat deh. Halo Skyker. Muhammad Rasulullah. Kalau nggak bersuara, saya turunkan ya Skyker ya. Skyker, sekali lagi Skyker. Nggak usah, kalau nggak mau turunkan aja. Nanti Memang main spot aja di sini. Iya, bah. Iya bah. Iya, bah. Iya, bah. Coten. Baro nak bataro nata bata. Kalau saya logat Bugis Kak Deng. Mana mi coten lagi modern? Momot. Bang Ada Tony, Kak? selamat malam. Halo, assalamualaikum semuanya. Ya, Iya. Sehat ya? silakan Bang. Sehat Bang. Alhamdulillah. Bang Tony gimana? Saya sehat. Syukur alhamdulillah. Bang, boleh nggak izin nanya tentang ilmu fikih, Bang? Fikih. Fikih. Saya bukan ahli fikih, tapi silakan aja. Mana tahu saya bisa membantu. Mungkin ada teman saya Kronologi lain, seperti silakan. ini ya. Ada seorang mempelai wanita dan pria. Mereka Iya. yang melakukan pernikahan.
Sebelum terjadinya pernikahan, si wanita melakukan kontrak perjanjian pernikahan. Apa Iya. itu? Coba diulang bang. Kontrak Begini. apa? Ah, Sepasang suami istri akan menikah. ya. Dia mengajukan si mempelai wanita mengajukan kontrak, perjanjian kontrak, tidak boleh persyaratan ya, tidak boleh dipoligami. Si laki-laki setuju, calon mempelai laki-laki. Berjalan waktu 5 tahun, si suami ini kepincut sama seorang sekretaris dia di kantor. Demi menghindari zina, si suami ini mau poligami. Diajukanlah sama ke istrinya, saya mau poligami. Lalu istrinya menolak dan minta diceraikan. Si wanita minta cerai atas dasar poligami. Dia tidak mau dipoligami. Bagaimana pandangan kamu tentang perceraian si istri tersebut? Sedangkan menurut Islam, perceraian itu cuma boleh 1, tidak dinafkahi, 2, suaminya tidak bisa memberikan keturunan, 3, tidak tinggal bersama selama 3 bulan. Bagaimana pandangan Bang Juma tentang kasus itu? Poligami, pernikahan, perjanjian. Jadi kalau ada perjanjian yang justru melanggar kemudian hukum Allah, itu nggak dibenarkan. Tidak dibenarkan kemudian melakukan perjanjian, tidak boleh poligami. Oh, tapi disetujui sama si laki-lakinya. Nah, sekarang ketika disetujui seperti itu, apakah ada yang membenarkan dalil Qur'annya? Boleh melakukan perjanjian untuk tidak poligami? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, tidak ada. Karena fikih sendiri itu, karena poligami sendiri itu ada di surah An-Nisa. Bahwasanya hukum Quran itu lebih tinggi daripada hukum yang dibuat manusia. Nah, itu dia makanya. Itu khususnya. Iya. Menurut kamu gimana? Ya kalau saya jelas sekali. Harus merujuk kepada ayat suci Al-Quran. Gak boleh mengada-adakan sebuah hukum yang tidak ada kemudian dalil pembenarannya di dalam Al-Quran. Karena kenapa? Ya itu berarti mempersempit aturan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Al-Quran mengatakan apa? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mithna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Allah sudah memberikan kelonggaran. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka cukup 1 saja. Itu dalam Al-Quran itu. Begitu Ya. Bang Tony. Saya setuju itu. Kayaknya inilah jawaban yang lumayan bagus. Karena memang tidak boleh poligami itu jadi dasar untuk perceraian. Karena yang dibuat, aku nggak mau poligami katanya. Itu kan hukum manusia. Terima kasih ya. Iya. Salam sepeda turun ya. Iya, makasih Bang Tony. Iya Bang Tony. Jadi poligami itu sahabat-sahabat sekalian, Allah menggariskan di dalam Al-Quran, zalika adna alla ta'ulu, ya, bahwa ketika kemudian kita itu bisa adil, kita boleh diberi ruang oleh Allah 2, 3, maksimal 4. Tapi kalau tidak, Allah mengatakan zalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Zalim ketika kemudian kita poligami tapi tidak bisa adil, itu zalim. Dan Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Berarti sama dengan Allah tidak suka ketika kita poligami. Tapi boleh. Boleh. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
Apa maksudnya? Lebih baik satu, agar kamu tidak zalim, kata Allah. Gitu. Jadi hanya di Islam yang mengajarkan cukup satu istri. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Dan saya juga sering menyampaikan poligami itu adalah satu hukum yang menjadi jalan kepada manusia untuk tidak melakukan perzinahan. Tidak ada manusia yang bisa menjamin dirinya. Kenapa para nabi itu diizinkan oleh Allah untuk menikah banyak? Untuk menghindarkan nabi-nabi ini dari zina. Karena pada prinsipnya manusia itu cenderung nafsunya, syahwatnya itu kepada lawan jenisnya. Gitu. Maka supaya tidak jatuh kepada perzinahan hal yang tercela, maka Allah mengizinkan terjadinya poligami terhadap nabi-nabi. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Itu hikmahnya sangat luar biasa tuh. Nah sekarang yang terjadi enggak. Ya suka, enggak peduli adil atau tidak, yang penting menikah lagi. Nah, ini malah cenderung menikah demi menikah untuk menyakiti istri. Itu sudah melanggar. Itu sudah melanggar kemudian perintah Allah. Karena perintah Allahnya jelas, dzalika adna alla ta'ulu. Kita disuruh kamu naik ke sini untuk cerita tentang dirimu sendiri. Nah, terus Amar kok senang nengok itu? Iya, aku lagi di sana. Berantem di atas. Ini masalah rumah tangganya kok dibawa ke Komal. Nonton 2000 orang. Masalah rumah tangga pun rebutan kuaci dibawa ke sini. Kasih naik lagi. Asgul apa sih namanya tuh? Ini istrinya marah itu Ronda. Iya. Mau poligami. Hati-hati teman-teman yang minta permintaan, karena ketika Anda naik itu mic-nya kebuka. Jadi kalau mau minta permintaan naik di Komal seperti ini, saran saya mandi dulu, habis itu wudhu, setelah wudhu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, jangan lupa makan buah, minum teh, minum kopi. Sudah gitu gosok gigi, cuci muka, gosok kaki, cuci kaki, tidur. Baru minta permintaan. Gitu. Jangan minta permintaan. Habis itu Anda teriak ribut. Tiba-tiba dinaikkan sama host, kebukalah apa yang Anda ceritakan. Ya kan ya? Benar gak? Betul, Paman. Nah, Tapi gitu. Gurunda, aku mau tanya, di dalam ajaran kekristenan apakah ada ajaran tentang poligami di dalam ajaran Kristen? Sebenarnya kalau mau dikatakan ajaran Kristen sih bukan ya. Karena itu ajaran Yesus kepada Petrus. Petrus itu kan orang Yahudi. Di dalam Lukas 18 kan ya, nomor 29-30. Ketika Petrus bertanya, Yesus menjawab, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Gitu. Berarti itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran Yahudi. Legalitas dari Yesus. Iya. Tetapi Kristen lebih percaya bahwa Yesus tidak nikah. Dan kita kan ketahui bahwa Yesus ini satu praktisi Judaism juga kan, Gurunda? Iya, menjadi seorang rabi harus nikah dulu. Tetapi Oten lebih percaya bahwa Yesus tidak menikah. Itulah. Jangankan Yesus tidak menikah mereka percaya. Yesus dibunuh aja mereka percaya kok. Lemas aku bang. Yesus diludahin mereka percaya.
Yesus ditampar, mereka percaya. Ditonjok, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dikutuk, mereka percaya. Kurang apa lagi saudara kita itu? Sempurna pokoknya, sempurna. Jadi kalau hanya sekedar tidak kawin, ya semuanya yang buruk-buruk itu diberikan kepada Yesus dan mereka percaya. Jadi nonotnya agak berfungsi ya Gurunda ya. Aku catat nih. Oh, kalau itu saya nggak tahu. Tanya Lukas. Karena Lukas yang melakukan penyelidikan sampai dia tahu hari ke-8 notnya dipotong. Tapi bertemunya pada saat dewasa. Lukas itu tidak ada pada zaman Yesus bayi. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat hari ke-8? Mungkin Lukas mantrinya Gurunda. Gimana? Lukas mantrinya yang sunat Yesus, karena dia lebih tahu kan bahwa Yesus disunat hari ke-8. Dan saya curiga Lukas ini adalah mantrinya itu. Karena dia juga kan dia tabib kan itu si saudara kita Lukas, Kakanda Lukas ini kan tabib. Kenapa je ini netizen dibawa host kerja? Nah kerja sama Ya, je ini. Gitu Farm, selamat malam, assalamualaikum. Gitu Farm. Yang minta permintaan ini rata-rata Muslim loh. Sambut dulu host. GT Farm. Halo, Bang GT. Bukan Bang Goto, Bang GT. Moderatorku sudah banyak. Minta moderator dibawa. Jay, GT Farm. Halo GT. GT Farm. 5 kali lagi saya sebut GT Farm tidak mau menjawab, saya kasih turun. 1 GT Farm, 2 GT Farm, 3 GT Farm, 4 GT Farm, 5 GT Farm. No comment. Dapat piring cantik. Ih. Masih ada apa nano? Ayo siapa lagi coten-coten di bawah yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Masalahnya yang banyak permintaan ini muslim semua we. Oten naik. Siapa Otan? Nih, saya muslim. Siapa ini? Selamat malam. Malam David. Ya. Pak David. Apa nih judulnya? Ya, silakan. Tuh judulnya. Yesusku dan Yesusmu berbeda. Silakan. Berbedanya gimana Kak ya? Kalau Yesus yang diimani oleh umat Islam, Emang ada? yang ada kami menyebutnya Nabi Isa. Nah, udah Isa aja bang. Jadi kalau Isa udah Isa aja, kita pun nggak bakalan Nggak bisa, gitu. nggak bisa gitu. Ya jangan gitu dong. Nggak bisa Di Quran gitu. kan ada Yesus. Oh, kalau di dalam Bible ada nggak Allah? Kenapa? Kalau di dalam kitabmu ada nggak Allah? Di dalam kitabku ada. Ada. Sedangkan yang beriman kepada Allah itu adalah Nabi Isa. Terus? Dan yang diberikan Alkitab itu Nabi Isa. Kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab kalau gitu?
Alkitab. Ini Abdullah Atania Itu kan Alkitab. buku, Bang. Kayak Al-Quran. Ya, inilah sekarang sesederhana itu Anda menjawab ketika Anda ketabok. Ada tidak di dalam kitab saudara Yesus itu menerima Alkitab? Ketanya dulu. Ada tidak? Enggak ada kan? Nah, yang menerima Alkitab itu adalah Nabi Isa. Aduh, kita Al-Quran. Alkitab yang diterima oleh Nabi Isa. Enggak, Alkitab itu kan buku. Kitab itu kan buku, toh, Bang. Itu ketika Anda ketabok. Kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Kenapa mesti ketabok gitu loh? Udah diskusi Iya aja, dong. Kalau Anda ingin menggunakan bahasa Arab, bilang aja kutubun atau kitab. Kitab itu sudah bahasa Arab, artinya buku. Tapi kalau Alkitab itu merujuk kepada firman Allah yang datang kepada Nabi Isa. Nggak ada. Iya, makanya beda. Nabi Isa oke lah, salah saya Nabi Isa, tapi Yesus nggak ada kayak gitu kan. Yesus firman sendiri. Loh, itu sendiri-sendiri aja, Bang. Dengar. Saya tanya sama saudara. Kira-kira orang Yahudi menamai anaknya ketika lahir menggunakan nama Yunani gitu? Nama Ibrani lah. Ibrani dong. Berarti bukan Yesus kan? Kenapa? Yesua. Berarti bukan Yesus. Bukan. Yesua namanya. Itu dia Yesua. Yesua kami menyebutnya Isa. Gitu dong. Artinya Anda udah paham. Berarti yang dimaksud di situ adalah Yesua, bukan Yesus. Saya maksud ini tokoh ini identik ya kan, dan hampir sama. Cuma kan karena ceritanya menjadi berbeda dari abad pertama. Udah kita bedakan aja. Bukan begitu. Karena gini, Bang. Maksudnya di mana? Saya ngomong dulu. Ya, silakan. Ini kan sejarah itu kan berlaku kan. Udah mungkin berubah. Dia lahir aja udah bla 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 bla. Abad 1 nggak masalah, abad 2 nggak masalah, tiba-tiba abad 7 berubah, Bang. Dan itu yang menentukan malah orang Tunggu dulu. Anda tadi sudah mengakui bahwa Nabi itu datang dengan menggunakan nama Ibrani. Kenapa bisa berubah jadi Yesus? Karena kitab Injil kan Yunani, Bang. Saat itu kan berkembang kan bahasanya itu. Kok Injil pula Yunani? Di mana Anda mendapatkan ada kata Injil di dalam bahasa Yunani? Injil memang bahasa dari bahasa mana? Ya itu cuma didapatkan. Itu cuma didapatkan dalam Al-Quran. Coba Anda tunjukkan di mana ada kata Injil di original teks kitab Anda. Akar katanya Injil itu kan dari akar kata pula Anda bahas. Akar kata pula. Akar kata pula yang Anda bahas. Gak usah terlalu besar mulut. Gak usah. Buktikan aja original. Original teks kitabmu itu bahasa apa? Yunani. Ada nggak kata Injil? Ada nggak kata Injil? Itu akar katanya. Kalau yang di otakmu itu kan benar buku, dalam bentuk buku. Kita enggak, itu kabar baik ditulis oleh orang-orang. Ya kayak orang nulis buku gitu. Bukan dalam bentuk. Nah, terus kenapa Anda menyebutnya dengan kata Injil? Kenapa enggak menyebutnya aja Evangelion, kabar baik? Kenapa harus niru-niru Al-Quran sih? Kenapa harus niru Al-Quran? Kenapa enggak pakai aslinya aja kitabmu yang kau sebut itu? Evangelion. 2 kata lo itu. 2 kata lo. Kabar gembira. Kenapa enggak pakai itu aja? Kenapa harus niru-niru Islam? Nah, makanya muncul tema ini. Yesusku dan Yesusmu beda. Nah, satu hal yang perlu saudara pahami, ketika kami belajar Bible, Yesus di dalam kitabmu itu memang ada 2 oknum yang berbeda. Satu manusia, satunya setan. Paham sampai situ? Itulah yang kau sebut tuh. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin macet anak orang aja, kesian. Ya, jadi dalam Bibelmu itu saudara ada dua Yesus. Yesus yang nabi bagi Bani Israel berarti Isa. Dan Yesus yang ngaku-ngaku kemudian sebagai apa? Tuhan. Di mana itu? Wahyu 22 16. Gitu saudara. Jadi Yesusku adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesusmu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Beda toh? Beda dong. Kamunya aja yang terlalu serakah, sampai kamu ngambil dua-duanya. Yesus 100% manusia dan 100% dewa. Serakah lu. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Yang 100% manusia tidak pernah berubah menjadi dewa. Yang dewa bisa jadi manusia karena dia memiliki kemampuan. Dia makhluk gaib, makhluk halus. Dia bisa berubah menjadi manusia. Itu saudara. Jadi Yesusku dan Yesusmu adalah Yesus yang berbeda. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Paham sampai sini? Paham paman. Nah, bagus. Jadi Yesus yang kami imani adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel memberitakan Injil kerajaan Allah pada Bani Israel. Dan dia mengakui dan dia mengakui dirinya dan dia mengaku Quran itu nggak ada Yesus semua. Ya ampun. Hei, Kablamat. Hei, Kablamat. Yesus itu nama palsu, paham kau? Paham kau? Kau sudah mengakui tadi kan saudara bahwa Yesus ibunya orang Ibrani pasti menyebut nama anaknya itu dengan sebutan apa? Sebutan bahasa Ibrani. Selayaknya orang-orang Ibrani memberikan nama kepada anaknya. Maka Anda mengatakan namanya adalah Yesua. Ingat, Ibrani dan Arab itu bahasa serumpun. Yesua berarti Isa, sama seperti Ismail. Ishak Cuma tak kasih tahu kenapa bisa jadi Yesus. Aku kasih tahu mau? Silakan. Oke. Saat itu berkembang kan Yunani, pakai bahasa Yunani saat itu yang lagi ngetren lah ceritanya seperti itu, ya kan? Paham nggak? Jadi Maria mengasihi mama anaknya dengan nama Yesus gitu. Gini loh ceritanya, tim apanya ya namanya ya, propagandanya saat itu kan pakai bahasa Yunani. Kan tidak saat Yesus masih ada kan ditulisnya kan gitu. Saat itu kalau pakai nama Yesua di Yunani itu nggak laku. Di Yunani itu kalau laki-laki belakangnya S, paham kau semua? Zeus, Hercules. Itu Yunani, Cak Ayu. Yang saya tanya, Miriam memberikan nama anaknya dengan bahasa Yunani itu bahasa Ibrani. Ibrani, berarti bukan Yesus kan? Iya, bukan. Alhamdulillah udah selesai. Terus bukan Isa juga. Hei, saya sudah sampaikan samamu. Dengarkan saya. Kamu yang harus dengarkan. Kamu murid, saya guru. Oke. Kau sekolah di mana? Guru-guru. Kau sekolah di mana? Ditanya sama. Jangan kau nangis. Jangan kau nangis muridku. Jangan kau nangis muridku. Diam. Muridku jangan kau nangis. Sama seperti Lukas. Lukas tak sekolah. Markus juga tak sekolah. Paulus juga tak sekolah. Tapi bisa mengarang buku. Oke. Dengarkan anak muridku. Dengarkan anak muridku. Penjilat pantat Yahudi. Dengarkan. Miriam itu menggunakan bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Oke. Aku nggak mau diskusi. Bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu adalah bahasa serumpun. Bahasa yang digunakan oleh keturunan Nabi Ibrahim. Lahirlah 3 bahasa dari keturunan Nabi Ibrahim. Bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani.
Tidak ada itu Yesus, itu palsu Yesus itu. Kamu sudah mengakui. Berarti yang punya legalitas, dengar. Berarti yang punya legalitas jelas adalah Yesua. Betul? Betul nggak? Enggak, kamu sekolah di mana dulu? Betul nggak? Enggak. Yesua kan? Yesua. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai bahasa antara Ibrani dan Arab, itu adalah bahasa serumpun. Tidak bisa kamu ganggu-gugat itu. Tidak bisa kamu ganggu-gugat. Kamu itu agamamu agama dari barat dengan menggunakan bahasa Yunani. Agama kami dari Timur Tengah, beda kelas. Ya udah. Jadi Yesua, berarti Yesua dengan Isa adalah oknum yang berbeda. Yesus adalah nama palsu. Oke, nggak masalah. Yesua dan Isa adalah berbicara oknum yang satu. Yesus nama palsu. Ya. Kalau hari ini Yesus yang kau katakan Yesus itu turun ke bumi, kami mau manggilnya Isa, pasti nengok. Tapi kalau kau panggil Yesus sampai gigimu menjulur 5 km jauhnya, Yesus tidak, Isamu itu, Yesus itu tidak akan balik-balik. Kenapa? Kan yang kau panggil itu adalah Isa, bukan namanya. Gitu. Jadi tema ini ketika berbicara mengenai Yesusku dan Yesusmu berbeda, kita sedang berbicara mengenai Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan sedang berbicara mengenai makhluk halus yang datang kepada kalian Kristen. Paham sampai sini? Nggak paham? Nggak paham? Oh wajar, kau kan Kristen, wajar. Kamu kan Kristen, makanya kau nggak paham. Kita orang bodoh, makanya kita terbelakang, ya kan? Iya, kamu memang bodoh. Dalilnya ada di dalam kitab. Bukan saya ngatakan itu. Yang punya Yesus orang Yahudi pun nggak punya, Suman aku di mute terus ya. Si Suman terus aku di mute. Ditanyain sekolah di mana nggak dijawab. Paulus sekolah di mana Paulus? Sekolah di sana sekolah pinter. Orang Yahudi itu pinter-pinter, jangan salah kau. Paulus sekolah di mana dia? Kena tampar kau kan? Saya dan Paulus sama-sama tidak sekolah, paham kau? Saya dengan Lukas, Markus sama-sama nggak sekolah, paham kau? Nah, beda zaman. Lebih pintar saya kau sekarang, zaman dulu dengan zaman sekarang. Lebih hebat sekarang. Sekarang serba digital. Markus, Lukas yang ngarang-ngarang, pantasnya banyak salah-salah kan gitu. Kau pakai juga. Ini kalian itu nggak ada. Untuk menyadarkan kamu, kalau kamu udah sempurna Islam kami Al-Quran sudah sempurna bagi kami. Sekarang yang bermasalah kamu yang bermasalah dengan kitabmu, kan gitu. Enggak, kami nggak ada masalah. Kamu bermasalah dengan kitabmu. Oke. Bermasalah berat. Oke, kita mau intelektual ya. Jadi kamu bisa intelektual, bisa intelektual, bisa. Oh iya, pasti. Bisa. Ini kan urusan pribadi ya. Kau pribadi boleh bawa. Kau pribadi kau di WC, di toilet, selesaikan masalah pribadimu di toilet. Jangan di sini. Ini tema Yesusku dan Yesusmu berbeda. Kalau kau punya wawasan yang luas, harusnya kau udah paham itu. Ngerti nggak? Karena Kristen itu penumpang gelap. Kau itu penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap. Sekarang tunjukkan kepada saya. Kutanya samamu. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Yesus berbicara tentang kekristenan. Ayo, silakan. Mampus kau kan? Ya nggak ada. Satu aja Yesus. Yesus berbicara mengenai Kristen itu di mana? Coba. Makanya makanya diam dulu mau dijawab. Intelektual katanya, tapi tak bisa menjawab. Cuman bisa nangis.
gitu doang. Mending gitu, Yohanes Bang. 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Bang Suma yang pintar. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu pengikut Yesus tuh, nggak disebut Kristen. Yesus mengenal pengikutnya, tapi tak ada Yesus mengatakan muridku disebut Kristen. Kamu tahu kenapa kelompokmu disebut Kristen? Hei, tak ajarin. Kenapa kelompokmu tak ajarin, saudara, tak ajarin. Kenapa kelompokmu disebut Kristen? Karena kamu mengikuti Kristus, kamu bukan mengikuti Yesus. Kristus itu Mesias, masih gimana sih? Isa masih bukan? Kamu salah. Galatia 1 nomor 12, Yesus bukan manusia. Awal akhir al-hadi. Apanya orang ini? Ini orang jatuh dari pohon ini. Orang apa? Kenapa dia ini? Apa yang membuat? Dan itu yang nyebut orang-orang, yang ikut Kristus disebut Kristen itu. Bukan Kristen itu pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus. Yesus itu. Nah, ya. Itu bahasa Izinkan saya menjelaskan. Manusia itu Ibraninya. Enggak ada yang Kristen ikut pengikut Yesus manusia, enggak ada. Pengikut Kristus. Dengarkan saya, biar ku ajarkan samamu ya. Dengar baik-baik. Tapi jangan pikir kau langsung dipikir. Saya gurumu, udah diam. Saya gurumu di sini. Enggak, kalau udah sekolah gurumu males amat. Saya gurumu di sini. Alma matermu sebutin nanti. Saya gurumu di sini. Kalau guru profesornya ya. Islam itu loh. Profesor aja ku buat mencret kalau berbicara mengenai agama dengan saya. Kenapa Islam itu selalu sombong tapi dia terbelakang, nggak terbukti gitu loh. Dengarkan. Dengarkan muridku. Muridku yang cantik. Dengarkan saya, jangan kamu menggonggong. Mentang-mentang tiap hari makan anjing, jangan pula kau menggonggong. Diam. Kenapa kamu disebut Kristen? Daging anjing dengan sayur kok. Kenapa kamu disebut Kristen? Karena kamu itu pengikut Kristus. Siapa Kristus yang kamu ikuti? Kristus yang datang kepada Paulus. Cuma melanggar hukum nggak sih? Sebenarnya bukan esensi sih. Aku bukan kelasnya udah membicarakan ini, bukan kelasnya. Kalau aku kelasnya yang berhubungan dengan hukum nih, impactnya untuk orang lain. Misalnya nih, murtad, hukumannya apa? Kenapa kamu disebut Kristus? Karena kamu pengikut Kristus. Kenapa kamu disebut Kristen? Karena kamu pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kamu ikuti? Yesus anak Maria nggak mungkin. Dia Yahudi dan dia diutus hanya untuk orang Yahudi. Ada Kristus lain yang mengaku diutus untuk seluruh manusia. Itulah yang kamu ikuti. Itulah yang kamu ikuti. Kristus itu yang datang kepada Paulus. Kristus itu yang kamu ikuti. Itu bukan nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu bukan Yesua itu yang kamu ikuti. Kamu mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus, yang adalah bukan manusia, makhluk halus, penyesat, kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu yang kau ikuti tuh. Kristus palsu yang kau ikuti itu. Nah, terus pelanggaran hukumnya di mana? Cuma kita mau bicara pelanggaran hukum aja yuk. Katanya kau pinter kok. Ini Yesusku dan Yesusmu udah dijawab kan? Udah terjawab. Jadi Yesusmu adalah yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Itu Yesus lain. Pelanggaran hukumnya di mana? Kok pelanggaran hukum di mana? Pelanggaran hukum apa? Masalahnya apa? Pelanggaran hukumnya di mana? Masalahnya itu kamu menyembah kepada makhluk halus yang ngaku Yesus. Itu aja. Ya udah selesai. Kamu aja mengatakan bodoh amat. Ya udah selesai.
Terus ngapain Ya kau di udah sini? selesai. Sekarang kita bahas yang ini aja, berhubungan dengan pelanggaran hukum aja. Misalkan apa satu ya, kalau murtad hukumnya dia apa? Mas Suma, tahu nggak kamu? Pintar nggak kamu? Coba. Apa itu? Apa hukumnya murtad? Murtad hukumnya apa? Menurut Apa Islam, hukumnya murtad? hukumnya apa? Apa hukumnya murtad? Apa hukumnya? Apa? La ikraha fi. Mana dalilnya? Iya, Mana dalilnya? Mana Kalau ada- dalilnya? Kalau ada, rekam ya, rekam ya guys. Iya, silakan tunjukkan. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Tunjukkan. Masih. Ya ampun, aku laptop. Oke, aku suka. Nih, rekam guys. Semua lu nggak tahu hukumnya hukum Ya, Islam. silakan. Dibunuh. Silakan. Dibunuh itu. Silakan. Hukum seperti itu, Mas Suma. Ya, silakan. Itu masuk delik loh, Mas Suma. Silakan. Ancaman pembunuhan ya kan? Iya Rencana silakan. pembunuhan. Kamu kok kayak apa ya? Kamu kok kayak orang tak ada ilmu tapi sok banyak bicara. Mungkin buka laptop. Kamu sekolah di mana? Paulus aja nggak sekolah. Paulus aja tidak sekolah, pengikutnya miliaran loh. Paulus tidak sekolah, dia bisa ngarang 13 buku loh. Di sana itu ada sekolah, cuma kan belum kayak sekarang. Beda zaman. Kiper. Kalau yang di Arab itu nggak ada. Adanya cuma batu sama pasir, itu nggak ada peradaban di sana, nggak ada. Cari aja, kalau cari aja bukti peradaban yang tertinggal, nggak ada. Oke, cuma nggak tahu hukumnya murtad guys. Mau aku ini kasih bukunya Abu Somad apa? Nah, kamu lebih banyak dari cerita dia. pemakan anjing. Kalau pemakan anjing bisanya hanya menggonggong sih. Kau dari tadi ngomong makan anjing juga kau. Ya saya minta dalilnya loh. Saya minta dalil loh. Baru buka laptop, tenang aja semua. Oh, buka laptop. Kirain orang Aku pintar. mau mengajarin guru dakun. Ternyata Kamu orang guru pintar. dakun, Orang pintar kok pakai laptop. pakai laptop. Kalau otak itu bukan buat berpikir, bukan buat mengingat ya kan? Otak bukan untuk berpikir, tapi untuk menipu diri sendiri gitu. Aduh, parah. Aduh. Bentar ya. Kau buka ya. Siapa yang paling ahli di sini? Siapa itu? Bentar. Silakan. Besok banyak cerita. Selama kamu Kristen, selama kamu masih Kristen, bagi saya kamu itu hanya selevel ayam sakit. Ya, jadi nggak usah kau sombong. Bagiku kau hanya selevel ayam sakit kalau Kristen itu berbicara mengenai agama. Ya udah. Memang nggak masalah, betul itu. Memang nggak masalah. Tunjukkan dalilnya. Murtad dibunuh, silakan. Ini ya direkam ya. Ya, cuma nggak tahu dulu. Ya, saya bukan tidak tahu. Tunjukkan dalilnya, Le. Kau yang membawa data, silakan. Saya kan nggak hafal, Bos. Silakan. Otak saya kan bukan buat kayak gini doang. Ya. Oh, silakan. Itu maksudnya selek aja. Manusia dompala Cordoba. Aduh. Mana? Aduh. Guys, saksi guys, semua ternyata nggak tahu. Aduh, penyembah makhluk halus ini banyak cerita. Tunggu dalilnya emang nggak ada. Paling penting itu nggak melanggar hukum. Aduh, ayam jantan ini. Aduh. Kau kenapa kau turun? Kau turun kalau kayak gitu gayamu. Lama sekali kau pada Bin. Apa sih? Bentar bos, kan aku kan dasar pengikut Paulus. Kan aku bukan ahlinya. Kalau kau bukan ahli tapi banyak cerita. Apa ini orang dikembalikan ke habitatnya apa bagaimana? Suruh ke gereja aja colok pantat. Ya udah. Silakan kembali. Berdiskusi tak ada ilmu. Parah kali. Dalam Al-Quran dikatakan begini ya, teman-teman, sesuai dengan tuduhan tadi si kampret ini penyembah ban motor. Katakan begini, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, summa kafaru, kemudian murtad. Lalu Allah menggariskan apa? Summa amanu, kemudian dia beriman. Berarti tidak ada pembunuhan terhadap
orang murtad. Karena dikatakan Al-Quran, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Bahkan murtad 2 kali pun ini ada dalilnya. Murtad 2 kali pun ada dalilnya. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Yang dibunuh itu adalah ketika dia murtad lalu memerangi Islam. Ya namanya memerangi. Namanya memerangi. Yang memerangi itu berasal dari akar kata perang. Berarti dia melakukan peperangan terhadap Islam. Bunuh namanya perang. Ya bunuh. Di Islam itu kalau diperangi sama orang-orang yang kafir, apa kata Allah? Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Orang musyrik loh, dalam peperangan orang musyrik minta perlindungan, kata Allah, lindungi agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Bukan hanya dilindungi, kata Allah. Apa kata Allah? Summa ablighu ma'mana. Kemudian antarkanlah orang musyrik tadi ke tempat yang aman baginya. Wah, indah kali ajaran Islam ini. Kita diperangi oleh orang-orang musyrik. Lalu orang musyrik diantaranya yang memerangi kita itu ada yang minta perlindungan. Apa kata Allah? Lindungi. Setelah dilindungi, summa ablighu ma'mana. Antarkan orang musyrik yang memerangi kamu itu tadi ke tempat yang aman. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Indahnya Islam, subhanallah. Ada pula perintah membunuh yang murtad. Mana ada yang diperintahkan dibunuh murtad lalu kemudian menjadi mata-mata musuh dan memerangi umat Islam. Ya namanya memerangi berarti perang. Kalau perang bukan kita datang gelitik-gelitian, perangnya bunuh-bunuhan. Wahlul. Al-Quran menjelaskan, narasinya sangat jelas kepada kami umat Islam. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang Islam, summa kafaru, kemudian dia murtad, summa amanu, kemudian dia mu'allaf lagi, kata Allah, summa kafaru, kemudian dia murtad kembali, lalu bertambah kekafirannya, summa zdadu kufran, lam yakunillah liyakfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ada gitu dibunuh? Enggak ada. Orang Islam murtad, Islam lagi, mu'allaf lagi, murtad lagi, kemudian kemurtadnya itu bertambah kekafirannya. Apa kata Allah? Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Tak ada perintah bunuh. Kalau mau perintah bunuh itu nih, saya ingat-ingat dulu ya. Bunuhlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 2 Tawarik 15, 12, 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Bani Israel, harus dihukum mati. Apalagi ya? Bunuhlah Tuhan, bunuhlah anakmu jika dia mengaku sebagai nabi. Zakaria 13 nomor 3. Ulangan 13 nomor 13 18. Intinya, bunuhlah seluruh penduduk kota jika ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Saya ulang. Ulangan 13 nomor 13 sampai 18. Bunuhlah seluruh isi kota jika di dalam kota tersebut ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Kubacakan ya. Ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu
yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar ada satu orang yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan lain selain Tuhanmu, dan itu sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Elohimmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selama dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu jangan apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang menyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihan kepadamu, mengasihi engkau, membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Elohim untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini dalil. Ini dalil. Ada orang-orang durzila sambil ditampil di tengah-tengah kalian yang telah menyesatkan penduduk kota. Mereka dengan berkata, mari kita berbakti, mari kita menyembah, beribadah kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan juga hewannya. Bunuhlah ketika ada orang yang mengajarkan engkau menyembah kepada Tuhan lain. Bukan bunuh orang satu aja, tapi bunuh semua pengikutnya. Semua apa yang ada di dalam kota itu, bunuh semuanya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, termasuk hewan. Dan bukankah kalian mengatakan Yesus itu adalah firman yang melekat pada Tuhan yang nusul menjadi manusia? Berarti Yesus yang berfirman di perjanjian lama, berarti yang berfirman di dalam Ulangan 13 nomor 13-18 ini adalah Yesus. Ulangan 13 nomor 7 sampai nomor 12, bunuhlah pengikut agama lain. Oh, ngeri kali lah. Ngeri. Ngeri. Mencoba untuk menghina Islam tanpa ilmu, membabi buta. Apesnya Anda tidak paham dan tidak ngerti tentang Bible Anda sendiri. Kami yang lebih paham. Makanya saban hari orang semakin jengkel sama Bang Suma. Benci kali Bang Suma sama Bang Suma, karena Bang Suma membongkar isi perut Bible. Silakan sahabat-sahabat, dilanjut. Oke, siapa dulu ini? Well, halo Muslim, Kristen. Kalau tidak bersuara dalam hitungan kelima, saya memanggil Noko ya Wambe. Well, 1. Well, 77. 2. Well, 3. Well. Turunkan aja. Nggak ngomong. Tendang kombe. Hep. Piu. Tapi anehnya lagi, orang yang penista agama Islam itu, yang Bang Joma hadapi, yang kita hadapi tiap hari, diakomodir oleh sebagian Muslim, dijadiin teman satu room, terus berbalik arah mengatakan
dialah yang pahlawan. Nah ini dia nih, 1 kali 24 jam tanpa henti kayak apotik. Gimana itu cuma masih mau aku datang besok. Itu dia. Apa ini di bawah sang yang Islam semua, yang Muslim semua yang minta permintaan we. Gak apa-apa, naikin aja kalian disampaikan. Itu tadi itu siapa lagi Martin minta le permintaan lah, sudah minta le dikasih tur, sudah melo sempak. Oh ada Pak Martin. Sudah minta tadi itu. Gak apa-apa. Siapa tahu udah masih ngomong. Halo Pak Martin. Iya, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarku? Kabarku. Kayaknya ada nama Yesus yang nomor tinta merah itu ya Bang ya? Iya. Ya silakan jelaskan Yesus yang mana yang Anda maksud? Yesus anaknya Maria kah atau Yesus yang disalib? Mau sampaikan salam saja untuk Bang Suma. Salam. Ya silakan. Kamu turun aja kau. Salam sehat. Turun aja kau, anak ayam, turun di bawah. Cuma takut ya. Cuma takut. Anak ayam, anak babi, kamu di bawah ya, sayang ya. Cuma takut ya. Dengar suara anak babi di bawah aja ya. Bagus. Orang yang menginjak Bibelmu kau sanjung-sanjung, bagus. Cerminan agamamu tuh bagus tuh. Masih aja digoreng tiap hari. Iya, maka saya kalau ada yang datang ke rumah saya itu memberikan sesuatu, itu hak saya. Ya, saya mau injak kek, saya mau ludahin kek, saya mau dudukin kek, kau udah kasih, kan gitu. Bukan milikmu lagi kan ya? Iya dong. Makanya umat Islam ngapain ngasih orang Kristen Al-Quran? Kan gitu. Kecuali orang Kristennya minta. Nggak diminta kalau dikasih Quran ya, jadikanlah olo-oloan. Siapa yang salah? Yang ngasih. Yang ngasih yang salah, bukan yang dikasih yang salah. Kecuali minta. Ya, atau Bang Juma atau kami yang berusaha mencari. Atau tapi kalau seandainya yang mereka tinggalkan adalah Bible, tidak mungkin kita perlakukan demikian. Masih kita jagalah itu ya, sebagai bentuk toleransi. Mungkin kali disuruh lebih mempelajari lagi supaya bahan untuk diskusi. Oke lah, masih ada nilai. Ini kan baju. Nah, kalau sampai baju itu kita nggak musnahkan, terus kita tinggalkan di situ, Pak RT datang, Pak RW datang, yang punya villa datang. Nah, izin katanya Muslim yang datang. Kok meninggalkan Bible atau meninggalkan begini-beginian kan gitu? Dipakai ke sawah misalnya orang-orang. Loh, ditegur oleh majelis ulama setempat. Siapa yang ngasih kau begitu? Ya waktu ulta api di sini, kita lagi yang di ini. Ya mending sekalian daripada melebar kemana-mana, ya dimusnahkanlah. Dilaporin. Terus anehnya lagi dilaporin, ada Muslim yang seneng kalau Bang Juma dilaporin. Katanya mangkir. Gimana mau mangkir kalau nggak ada surat panggilan? Hebat ini orang-orang ini. Ya silakan. Ada lagi fitnahan baru tuh Bang Andi. Apa lagi tuh? Bang Suma diduga membangun wisata dari uang palsu kan? Gitu. Ada lagi. Entah apa lagi nanti dibikin.
Ada mie kapang. Ada itu di videonya dihubung-hubungkan gitu. Bisa begitu ya orang kerjaannya ya. Kalau nggak fitness tiap hari kali gimana ya? Bahkan ini kok ada banyak orang yang berisik di situ, siapa yang ngobrol ya? Cerminan iri hati gitu. Saya bangga malah di fitnah kayak itu, saya senang, saya bangga. Yes, cerminan bahwa mereka ini. Betul juga sih. Kalau dia merendahkan kita, berarti kita lebih di atas dari dia, begitu kan? Kita yang selama ini ada di situ seharian, 2 harian, semingguan, bulan-bulanan bareng sama Banyuma, kita yang tahu. Kenapa dia lebih tahu ya? So tahu namanya itu. Di kesina itu Mbak si Bang Suma. Halo Bang Ujang. Makanya jangan digedein Banyuma, kecilin aja. Dari tadi begitu nah, tidak ada jistawa. Baru pini. Memang jaringannya ada 2 kali jatuh tadi. Hujan toh. Bunda Nora sambit dulu sampai Bunda Nora tuh. Iya, ini saya mau menyambit satu persatu ini Bunda Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di tempat di sekretnya Api Sulsel ini Bang Handi. Di jalan mana itu? Di Kapasak Dayak. Ini lagi rame di sini, tapi sebagian sudah pulang. Di Dayak, sebelah mana di pasar? Masuk ke dalam? Dekat rumahnya. Iya, pasar yang tidak sampai pasar yang baru. Pasar yang lama? Depannya NTI. Bukan. Sampingnya Mutiara Garden. Cocok itu. Rumahnya siapa lagi tuh yang owner skincare kayak yang Merah Hayati yang banyak emasnya. Kenapa nggak tepo-tepo deh ngaco biar gabung? Mana ada dia mau gabung, boro-boro. Itu hari saya tidak ada datang. Buktinya beliau aktif naik waktu saya datang. Mana? Ancu, nggak ada. Dia ngaco, bukan ngaco, dia ngaco. Aco itu loh yang antar saya. Oh, mana dia kah? Nah tidak bergabung di Api Kapang? Dia kayak, nah kemarin mau bergabung tahu ah? Nah tidak pernah piada nunya masuk. Tanya kan namanya siapa, KTP-nya gitu, nama KTP-nya siapa? Tunggu paling saya telepon suruh naik. Iya. Tunggu ya, tunggu. Tadi kami baru 1 koma di room itu Faruk, cuman tumbang itu. Iya. Tadi juga jatuh karena hujan di sana di gunung. Bang Zuma di gunung. Iya. Ini jaringan saya yang jelek apa hostnya ya? Saya kali Bunda. Normal Bunda. Besarkan Bunda Nora host biar gampang ditombak. Saya nanti kena tombak lagi nanti. Kena tombak nanti dia. Ini saya punya akun nih. Tinggal ini. Ujang Supriyadi jatuh tadi. Ujang Supriyadi. Ujang. Nggak ada dia menjawab. Panggil 5 kali ndak jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma juga lagi jaringan. Mute berjamaah apa jaringanku ini? Mute berjamaah semua, Bang Cuma juga di mute. Sampai mau dibesarkan ini. Tuh. Jangan ada dibesarkan begini saja nanti kena tombak.
Iya, kenapa, gini Bang? aja. Ada Bang? Ada, oke. Di sini hujan. Ya, gimana? Oke. Alhamdulillah tadi saya sudah ketemu sama yang saya WA tadi semalam Bang. Alhamdulillah udah ketemu beliau. Bang, saya nanti ada kirim WA. Saya sudah sampaikan salam Abang. Beliau sampai salam balik juga. Alhamdulillah. Si siapa tuh? Si Logetek itu rupanya udah SP2. Itu kalau udah SP3 dia main tarik aja ya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi. Baca kutu. Kita jangan kayak di sebelah, kalau materi urusan itu jangan terlalu. Dengaco. Mandi. Itu orang kumpul di Dayak, kenapa enggak kumpul-kumpul Ki? Belum betul kapan mendaftar di API? Tidak. Iya, belum Bunda. Yomi, klik linknya ini, API Sulsel baru ada di bio-nya itu formulir pendaftarannya ya. Klik di situ baru nanti dikonfirmasi sama adminnya. Oh siap. Salah, nanti saya bikin. Iya, baru kumasukkan di grupnya API Sulsel. Bah, iya, insya Allah. Lagi di Dayak kak ini di Kapasa. Iya, sebenarnya aku tak kalau ada acara bisa digabung ke KDK aja. Iya kan, ini rapatnya anak API Sulsel. Ya di grup saja pemberitahuannya ya. Oh siap. Iya. Itu ada tappingan Daihatsu Makassar. Bunda boleh gabung di API Sulsel. Boleh klik nih akunnya API host. Sulsel. Ya, ada nanti link di situ, diklik linknya. Ya, ikuti apa prosedurnya di situ. Bang Andi. Ya, hubungi APku lah. Nanti saya kasih nomornya Ibu Gebini. Ya, hubungi Bang Handi ya. Bang Handi Celebes. Nanti dikasih nomornya Ibu Gemini atau Sapi Sulsel. Saya izin turun dulu semua. Bang Zuman nanti ada yang mau saya kirim di WA Bang. Tapi nanti Abang baca dulu baik-baik ya. Silakan. Barusan tadi ada yang ngasih. Oke ya Bang, semua Bang Handi saya izin terus. Bang Baco. Hati-hati di jalan. Iya. Jalan. Saya di rumah Bang. Ini lagi di bawah lagi. Bang Andi ditunggu kau di room CP. Kalau gua kesana ngetop dia, pendukung saya pindah semua. Jadi banyak penontonnya dia. Suruhlah dia menderita. Buka komal ya nonton 3 orang itu pun dipaksa. Masih mau kalau datang besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi gini teman-teman, untuk mengenai kinerja kepolisian itu ada batas-batas yang kita bisa publish, ada yang tidak. Karena kita di sini tidak boleh melangkahi prosedur hukum itu. Baru SP2 HP udah dipublish apalah gitu ya. Ya nggak perlu lah, tunggu aja tanggal mainnya kan gitu. Kalau mau nanti mudah-mudahan cepat P21 ya, ikuti sidangnya aja, terbuka kok untuk umum. Coba ada yang bisa live kan di? Ya insya Allah saya kesana lah. Banyak tim kita kok bisa live kan. Amin amin. Amin amin. Kan ditanya nanti itu sama hakim. Iya. Terdakwa Topik. Iya yang mulia. Gitu kan gitu ya. Terdakwa Topik. Iya yang mulia. Apakah benar? Apakah benar Zulkifli Mabas yang menyuruh kau menginjak Bible? Benar yang mulia. Kalau benar, mana buktimu? Topik,
Ingat dimakan terdakwa. tikus. Hilang HP-nya. Cap kio, sambit dulu nih Bang Handi, sambit dulu. Cap kiong. Muslim Kristen cap kiong. Capcay. Emang lu Cap pikir kiong. udahlah turunin aja kalau emang lu pikir di dalam persidangan sama dengan di sini. Di sana itu orang nggak banyak bicara tapi data, bukti. Ya di persidangan itu data bukti. Mau bukti surat gitu loh. Bukti video, bukti rekaman gitu loh. Nah, berbeda kalau ahli. Ya kalau ahli dengan keahliannya dia. Gitu. Mana buktimu? Topik mengatakan Zulkifli Mabas yang menyuruh kau menginjak Bible. Yang mulia, waktu itu di Komal memang saya berkoar-koar supaya saya mendapatkan misalkan didonasi oleh orang-orang yang tidak suka sama Bang Juma. Nah, tapi hari ini maafkan saya yang mulia, saya hanya waktu itu sumpah palsu karena saya malu. Masih mau datang besok kalau udah begitu. Sambut dulu Yosak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kepentingan? Ada sedikit ini salam aja dulu buat semua apologet muslim ya. Semoga sehat selalu. Amin. Semangat selalu, dilimpahkan rezekinya. Amin. Diberkahkan usianya ya. Amin. Itu masalah ini. Tadi Bang Handi bilang itu ada muslim yang katanya senang ketika Bang Juma diserang gitu ya. Bang Handi, apakah itu Anda Bang Handi yakin itu muslim gitu? Itu aja mungkin. Ya, sepanjang dia masih syahadat, masih sholat ya muslim. Nah, mungkin dikata mungkin ya muslim lah masih lah. Iya, soalnya gini ya, saya pernah naik ke Komal yang ini muslim membahas Al-Quran, perlihatkan KTP-nya muslim. Nah, terus dia membahas apa itu ya, Al-Ahzab atau At-Taubah. Nah, kan di sana ada terjemahannya. Nah, terus dia membaca terjemahannya cuman sepotong. Saya bilang begini, terusin dong baca terjemahannya ke bawah. Nah, dia bilang gini, loh, bukannya umat kalian suka bilang sama kami ini umat terjemahan katanya. Kok sekarang kamu yang doyan terjemahan? Nah, berarti itu menandakan bahwa dia bukan muslim ya Bang? Ya, benar kan? Soalnya kita suka menjuluki mereka itu kan umat terjemahan. Bang Andi, ada yang minta dibacakan, dibaca type anunya, pesannya Eko Haryanto siapa? Jadi nggak selamanya orang berbohong bukan muslim Bang. Itu berat hukumannya yang namanya berbohong, apalagi sumpah palsu di bawah Al-Quran gitu ya. Itu. Terus kalau untuk undang-undangnya kan 242, ancamannya 7 tahun. Tapi kalau terdakwa itu tidak disumpah. Tapi kalau dia nanti menjadi saksi, baru dia tuh kena 7 tahun dia kalau saksi sumpah palsu. Jadi disumpah dulu gitu loh. Tadi kemarin udah sumpah. Nah, nanti misalnya di pengadilan disumpah lagi pakai Al-Quran. Manakala dia berbohong, sumpah palsu ya 7 tahun 242 gitu Bang. Oh iya, itu mungkin di pengadilan ya. Kalau saya tadi bicara naik di Komalnya gitu, di Komalnya dia. Itu mungkin Bang Andi. Oke, itu aja Bang Andi mungkin ya. Salam aja buat semua apologet. Mudah-mudahan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Itu aja. Buat yang ada di Komal ini, boleh saya minta diaminkan doa saya, ya.
Bang. Oke ya semuanya ya, saya mau berdoa, tolong diaminkan. Mudah-mudahan doanya gini, mudah-mudahan kecerdasan para apologet Muslim, terutama Bang Zuma, menurun ke saya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Saya pengen cerdas kayak apologet Muslim di sini. Kemarin juga saya udah buka Play Store, mau daftar di API, tapi aduh saya belum punya ilmu. Akhirnya saya pengen nyapa apologet Muslim yang kumpul sama Bang Zuma gitu, pengen diaminkan doa saya. Terima kasih atas aminnya. Oke, itu saja mungkin ya Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Rahma dan semuanya yang ada di sini. Bunda Rahma tak ayah di dia, kumaha ya Kang? Teu aya, manawi teu aya. Tak ayah. Oh, nu aya ya itu di dieu nya. Henteu sadayana. Anu muslimnya hatur nuhun. Amin. Iya. Oke, itu aja Bang Handi ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini Oteng? Tapi kalau berdoa itu jangan berdoa aja, ikhtiar juga. Gitu. Kalau hanya berdoa saja supaya nanti hasil panennya bisa berhasil tapi nggak ke sawah, gimana ceritanya? Kan gitu juga. Betul nggak, Cok? Kalau Bang Handi yang bilang begitu ya, sudah 100% itu betul. Tapi saya ucapkan melalui forum ini kepada Lengaco, terima kasih telah menjemput kami. Waduh, udah bolak-balik kemana-mana begitu. Aduh, masya Allah. Enggak lah, aman itu Bang Handi. Ditraktir pula lagi Mbak Gemini, mau makan apa aja begitu. Aduh, jangan dibilang Kak. Terakhir kita makan apa ya? Kembali ke hotel apa ya? Lupa saya. Mana ada saya traktir ke? Tidak pernah kapan saya traktir ke? Enggak ada. Dia ngaco. Oh, dia ngaco. Di mana Ki waktu di hotel? Nggak ada Ki dia ngaco. Dia cuma datang masuk kamar kok, terus kita keluar makan. Habis itu pulang lagi terus nggak naik balik lagi. Ya rumah makan apa itu? Bagus sekali tempatnya. Apa itu dia ngaco? Yang mana? Yang terakhir kita makan rame-rame sama Banyuma. Ikan bakar apa itu? Baru ya itu ya? Di Makassar Seafood. Ya, Makassar Seafood. Oh, yang dekat anunya, pantainya. Yoi. Iya, baru itu. Ayo naikin hotel, biar Banyuma nggak ngantuk. Hilang semua kian ku moderatorku pulang nih. Soalnya kalau kenapa tak buka kameraku ya? Banyuma udah di gunung, terus nggak ada hotel, senderan di kursi kerajaannya, tertidur itu. Ini yang minta permintaan sangen muslim. Alex Marta. Don edition. Wih, mantap kali modifikasi mobilmu, bro. Ada yang kirim pesan ke gua, siapa? Ada tadi itu Eko namanya Eko Haryadi, Eko Haryanto. Suruh gua kontrol dulu di live chat. Mana dia nih? Oh ya dia nih. Ember merah. Selamat malam.
Assalamualaikum. Salam. Ih Bang Handi dan tenyung ke naik. Ih. Yang tak naon-naon atau teteh kumaha? Menyimak aja di bawah. Di handap apa di luhur? Dihandap ya Bang Handi Assalamualaikum atas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teteh. Ada lagi silakan. Di sini Kang Asep. Gua ganti nama dulu Kang Asep. Asep Sunaria. Sutarman. Tante Gemini naikin atuh kalau ada Oten. Iya, ini lagi nyari-nyari di bawah ini. Sambil lihat-lihat typingan, izin naik host, kasangnya Muslim. Tambah lagi moderatorku satu. Mangutai, mau gerek. Tes, ada kak jaringan kok. Ada bu. Oh, moderatorku hilang semua, pulang. Saya cari Oten di Keranjang Kuning, tapi habis. Itulah. Bentar, Buset lagi dah. dulu nah. Keranjang Kuning. Oh pantas ya jaringanku jelek. Oh, Kaisar Nero katanya naikkan dulu tuh. Ada Kaisar Nero naikin. Mana Jek namanya? Kaisar Nero. Kaisar. Komentator bola itu, silakan naik. Tidak ada Naik di dong, sini. dah. Ada itu di bawah. Kang Gali, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada mau disampaikan Bang. Abang di mana Bang? Saya di Jakarta. Pindah aja deh ke Sulawesi Selatan Bang. Bisa aja. Salam aja buat Bang Juma, sukses selalu buat Bang Handi dan Apologet Indonesia semua ya. Siap Bang. Jakarta mana Bang? Bang Handi, makasih udah dinaikkan. Jakarta mana? Jakarta Timur, Cibubur. Oh Cibubur. Iya. Di arah mana? Kanan kiri? Kiri kanan. Enggak arah Jakarta apa? Oh sono. Oke paham. Oke. Makasih Bang Handi. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenggot. Kaisar naik dulu Kaisar, Bang Kaisar. Bang Jenggot. Assalamualaikum. Bang Jerman naik doang nggak ngomong. Ada Kaisar lo di bawah, tunggu aku lihat. Tunggu ya aku lihat masih ada nggak? Mana? Dek Gaga. Oh, udah nggak ada. Baru saya jaringanku lagi keputus-putusan ki. Jenggot. Jenggot. Iya God. Ada apa? Lu God dipanggil God. Wah ini lagi penjual Alek sini aja. Siapa yang mau naik? Izin naik siapa? Suara pinggiran. Kenapa pada turun? Nggak apa-apa. Dia nggak mau ngomong. Mana Mi lagi?
Ini si Bunda katanya mau naik nih. Siapa? Dia mau ngomong dia apa tuh? Bunda Al. Enggak apa-apa lah, malam Ahad ini kan. Ini malam Ahad kan? Malam Minggu. Enggak apa-apa lah, sekalian salam salim enggak apa-apa. Sambil nunggu Oten. Masalahnya saya mau pulang ini. Ya kasih rung kami balik. Jangan. Terus gimana? Enggak apa-apa, nanti saya jalan pulang. Jangan suara pinggiran minta naik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingin berbagi pengalaman nih teman-teman para apologet. Kenapa sih kebanyakan nih kalau saya mengajukan pertanyaan kepada Oten berdasarkan keterkaitan kitab suci dengan sains dan teknologi, mereka itu banyak yang tidak bisa jawab. Contohnya saya mengatakan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, penciptaan manusia, di dalam Quran surat Al-Mu'minun, itu jelas sekali dijelaskan. Kemudian saya tanya kepada mereka, di manakah di dalam Bible proses penciptaan manusia, apakah sesuai dengan sains dan teknologi? Mereka tidak bisa menjawab. Kemudian tentang penciptaan langit dalam Quran surat Az-Zuriyat ayat 47. Jelas sekali di situ bahwa Allah menciptakan langit dan Allah akan meluaskannya, dan ternyata berkesesuaian dengan sains dan teknologi. Ternyata kecepatan alam semesta ini semakin meluas itu lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Nah, sedangkan saya tanyakan kepada mereka di Bible, adakah penjelasan seperti itu? Tidak ada gitu. Bahkan tentang tradisi-tradisi ibadah mereka, saya tanyakan kepada mereka. Kalau di Islam kan ada dalil-dalilnya tentang puasa, tentang sholat, tentang zakat. Saya tanyakan kepada mereka, adakah perintah tertulis di dalam Bible Yesus memerintahkan perayaan Natal dan menghias pohon cemara? Mereka nggak bisa jawab itu, Bang. Saya sering beradu argumen dengan Kristen-Kristen itu berdasarkan sains dan teknologi yang berkesesuaian dengan kitab suci sebagai cara membuktikan bahwa kitab suci mereka tidak bisa menjawab kebenaran, Bang. Terima kasih Bang Handi. Itu aja, Bang. Oke, Bang. Kalau itu topik yang Anda bawa, itu topik ketinggian, dan memang tidak ada yang bisa menjelaskan di sana karena tidak ada dasarnya. Sains itu, ya semua penemu-penemu itu pasti identik dengan Al-Quran. Seperti teori Big Bang, Al-Quran. Penciptaan alam semesta tadi kan yang Anda maksud itu dari awakah kan gitu ya, segumpal darah. Oke. Kalau di sana ada dia, Bang. Ada di Ayub 10 nomor 10 sampai 12, Bang. Abang udah pernah baca nggak Ayub 10 nomor 10? Belum, Bang. Ya, saya bacain aja, kira-kira bunyinya begini. Bukankah engkau mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ya, jadi susunannya begitu, Bang. Susu dan keju. Kemudian kulit dan daging. Kemudian terakhir tulang dan urat. Nah, makanya berotot, Bang. Gitu, Bang. Tapi kan tidak bisa disesuaikan dengan teknologi, Bang. Ya, siapa bilang identik, Bang? Karena cuma saya ngasih aja. Bang, itulah yang ada di Bible kan gitu. Proses penciptaan manusia. Jadi kan kalau kita menguji kebenaran dari masing-masing kitab itu berdasarkan kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kan berarti kan Bible mereka terbantahkan. Ya, saya kayak bilang dari awal, Bang, itu kalau topik ini dibawa ya ketinggian, Bang. Nggak ada Bible bisa menjawab itu. Oh, berarti levelnya kitabnya Oten jauh di bawah Al-Quran, Bang, ya? Ya, kurang lebih begitulah, Bang. Makanya kan
banyak oten-oten di bawah itu bang, terkadang di kemal-kemal debat yang lain bang, mereka sangat benci sama saya gitu bang, bahkan sering kita ditombak bang. Ya apa yang mau dijelaskan? Contoh misalnya dalam Kejadian 1 ya, Beresit bara Elohim ya. Itu pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi gitu. Di hari pertama sudah ada siang dan malam. Terus kemudian matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat. Berbeda dengan di Al-Qur'an kan surat Ad-Dziyat itu ayat 27 sampai 33. Nah, itu sangat jelas di sana gitu. Ada 6 masa. Kalau mereka 6 hari penciptaan. Iya bang, kalau di Al-Quran sangat jelas sekali bang. Bahkan saya bertanya kepada mereka bang, siapa saksinya yang melihat Rah Allah itu melayang-layang di atas permukaan air bang? Siapa saksinya bang? Itu juga salah terjemah bang. Itu juga salah terjemah. Allah itu bukan roh. Di sana itu Ruah HaQuds. Yang melayang-layang itu menurut penafsiran atau pengertian yang punya kitab praktisi Judaisme itu Ruah HaQuds, artinya apa? Spirit, udara atau angin yang ada di permukaan air. Mereka sebenarnya data itu menista agama Islam. Udah bilang Allah itu roh, melayang-layang pula di atas permukaan air. Jadi jangan juga terbiasa menyebut roh Allah melayang-layang, atau tulis saja di sana roh Theos kalau sekalian kan gitu. Iya betul bang. Kalau saya kan kadang mengatakan mengganti kata mereka itu dengan roh siluman domba bertanduk 7 bermata 7, kan katanya begitu bang, Wahyu 5 nomor 6 itu kan bang. Ya itu ada, itu di Wahyu itu ada. Iya kan, makanya saya ganti bang, kata Allah yang mereka maksudkan di situ bukan dengan Theos tapi binatang domba bertanduk 7 bermata 7 bang. Jangan juga diganti kalau nggak ada berhubungan dengan Islam, jangan diganti bang. Kecuali meminjam istilah Al-Quran disalahgunakan boleh diganti. Tapi kalau nggak ada hubungannya dengan Al-Quran jangan diganti. Bukan yang berhubungan dengan Al-Quran bang, berhubungan dengan yang Theosnya mereka itu bang. Ya biarin aja nggak apa-apa. Jadi tatkala kita sering bahkan di akun-akun TikTok bang, di akun Facebook, ketika mereka memberikan framing itu, saya sampaikan kepada mereka kebenaran Al-Quran berdasarkan sains dan teknologi. Saya bahaskan ayat-ayatnya, kemudian saya minta kepada mereka, kalau memang Bible itu benar, tunjukkan dong ayat Bible yang berkesesuaian dengan tema pengetahuan yang saya ajukan tadi. Saya bilang gitu kepada mereka bang, mereka nggak bisa menunjukkan bang, dan terlihat sekali bahwa udah bang, kan udah saya jawab tadi, nggak mungkin bisa menunjukkan karena memang tidak ada data yang bisa diunjukkan, tidak ada data yang bisa diunjukin gitu loh. Jadi percuma Anda minta, nggak ada itu. Betul bang, bahkan ketika saya bertanya kepada mereka tentang dasar-dasar perintah, ya udah cukup bang. Perintah misal kayak mereka merayakan Natal apa itu tidak ada katanya bang di dalam Bible bang. Udah nanti kita monolog bang, udah cukup ya. Tunggu otennya aja, saya lihat oten di bawah ya. Saya izin turun bang, biar ada ruang buat oten bang. Oke. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Buat Bang Zuma, semoga dengan fitnah-fitnahan ini tetap membuat Bang Zuma semakin semangat. Dan buat para pemfitnah Bang Zuma, kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran, semoga Allah memberikan dia hidayah, semoga dia kembali kepada jalan yang benar. Dan minta maaf atas kesalahannya. Dan semoga para apologet Islam semakin kuat persatuannya, semakin terus membangun komunitas Islam, semakin jaya Islam, dan Islam semakin bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah baru naik nih, disambut dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya siapa nih, Bot? Siapa namanya? Namanya dulu. Namanya Ilmi, Mbak. Namanya Ilmi.
susah dibaca itu namanya. Wah, coba. Ya udahlah, namanya lambatong aja, lambatong udah sila. Ya, terserah abangnya, boleh. Ini mau tanya dikit masalah lafaz. Izin ya. Ini mau tanya dikit masalah lafaz haram sama Masjidil Haram. Itu perbedaannya di mana sama arti lafalnya itu gimana pengertiannya? Saya bukan ustadz bang, ilmu saya belum nyampe ke situ. Nanti saya salah jawab lagi. Enggak, siapa aja yang paham itu loh maksudnya. Ini nggak tahu ini ketika dapat apa kayak pikiran gitu loh. Nanti diskusi intern bang. Ini diskusi lintas agama gitu. Oh, ya udah, nggak apa-apa deh. Turunin nggak apa-apa bang. Terima kasih ya. Oke bang, ntar gue salah jawab lagi. Mana nih ocen. Tapi sebenarnya sih gue bisa jawab aja, tapi bukan tempatnya, nanti gue salah lagi. Coba yang naik itu baca judul gitu loh. Ada lagi? Ada banyak tapi ini saya mau scroll semua nama-nama yang ada di bawah, ternyata tak ada. Kasih naik aja, nggak apa-apa. Mumpul lagi malam Ahad, nanti juga dia turun kalau sudah memberi salam. Rapopo. Silakan Bunda Aril sama Cak Silit. Cak, piye Cak? Cak. Masih fotonya Cak lagi. kok senyumnya piye Cak? Takkan dani kok ngeyel Cak. Menangis gitu kan senyum. Waduh, piye Cak? Fotonya lagi itu yang anak muda yang di Perak yang di Manado. Bunda Aril. Kalau tidak ingin bicara nggak, batalkan permintaan aja tuh. Taruh. Aku cari orang Banyu masih ya. Nah, udah lama aku. Mana ada orang Banyumas nggak dibawa naik? Gue latihan lagi nih. Orang apa? Orang kepenak. Bahasa Banyumas. Ngapak-ngapak. Iya ngapak. Korban PHP. Korban PHP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak. Waduh, kok namanya korban PHP? Emang siapa yang PHP Mbak? Banyak. Tapi cuma janji-janji aja. Tapi sabar ya Mbak ya. Iya. Mudah-mudahan tidak ada yang PHP lagi. Ambil air wudhu Mbak. Terus